Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami perkenalkan, saya Santi Mediana Panjaitan, Kepala Bidang Pelayanan AHU. Dan di sini ada tim kami, ada Bu Yarnawati, ada Mas Dika, ada Mbak Nanda, ada Pak Muryadi yang memang sudah familiar dengan teman-teman semua. Dan di sana ada Mas Ren Yulio. Teman-teman notaris, setelah kemarin sudah dilakukan pelantikan, teman-teman notaris sudah ada beberapa yang melaporkan kepada kami terkait sudah membuka kantor. Jadi di sini mungkin teman-teman sudah ada yang membuka kantor di tempat wilayah kerja masing-masing dan juga ada yang belum melakukan pembukaan kantor dan belum melaporkan kepada kami. Sehingga kami berharap nanti beberapa hari ke depan teman-teman sudah dapat membuka kantor karena Kanwil Kaltim ini adalah kanwil yang pertama kali melantik notaris baru yang angkatan terakhir. Jadi kami berharap teman-teman akan tetap terus menjadi yang pertama di angkatan teman-teman untuk menjadi notaris yang terbaik. Jadi itu adalah doa kami dari Kanwil Kaltim dan Kaltara yang membidangi teman-teman sekalian. Hari ini kami akan mensosialisasikan kewajiban teman-teman terkait dengan prinsip mengenali pengguna jasa. Jadi nanti prinsip mengenali pengguna jasa ini merupakan sebuah kewajiban buat teman-teman notaris. Mungkin bisa paparan dibuka, Mas? Ini adalah pelaksanaan PMPJ, kalau kita singkat dengan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Pasti teman-teman sudah familiar dengan ini karena teman-teman pasti sudah pernah masuk menjadi notaris-notaris yang membantu kantor-kantor notaris sebelum teman-teman diangkat menjadi notaris. Sehingga kami berharap teman-teman tidak belum sama sekali mengetahui tentang prinsip mengenali pengguna jasa. Karena teman-teman sekarang sudah buka kantor notaris sendiri atas nama teman-teman sendiri, jadi kami berharap ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman semua. Lanjut, Mas. Ini adalah dasar hukum dari PMPJ. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian yang ketiga itu undang-undangnya teman-teman sendiri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris yang sudah dirubah di Undang-Undang 30 Tahun 2000, perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004. Kemudian nomor 4 itu adalah PP 43 yang telah diubah dengan PP 61 2021 tentang pihak pelapor dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan yang terakhir ini adalah Permenkumham nomor 9 tahun 2017 tentang PMPJ sendiri, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Lanjut. Latar belakangnya sendiri ini adalah rejim anti pencucian uang dan pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Jadi memang karena undang-undang latar belakangnya sendiri PMPJ ini adalah TPPU dan TPPT. Sehingga latar belakangnya pun PMPJ ini adalah rezim anti pencucian uang dan tindak pidana pencegahan terorisme. Kemudian kita sekarang Indonesia telah menjadi anggota Financial Action Task Force. Jadi kita sudah masuk ke dalam lembaga organisasi internasional untuk mencegah segala sesuatu tentang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Jadi karena itulah maka kita dianggap dipercaya oleh dunia internasional melakukan investasi secara baik sebagai anggota.
Dan sekarang kita harus membuktikan bahwa kita ini memang layak menjadi anggota FATF ini. Kemudian lanjut, Mas. Ini adalah kewajiban notaris. Jadi jangan disampaikan bahwa notaris tidak harus melakukan ini. Ini sangat salah sekali anggapannya yang seperti itu. Jadi notaris ini wajib karena ada dasar hukumnya, yaitu pasal 3 di PP nomor 43 tahun 2015 yang sudah dirubah dengan PP nomor 61 tahun 2021. Notaris adalah salah satu pihak pelapor jika dicurigai adanya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, maka wajib melaporkan kepada PPATK. Jadi notaris adalah pintu gerbang yang bisa melaporkan orang-orang yang dicurigai sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan TPPT. Kemudian ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum karena Kementerian Hukum dan HAM saat ini menjadi lembaga pemerintah yang mengawasi dan membina teman-teman notaris. Kemudian dikeluarkan Permenkumham nomor 9 tahun 2017 di pasal 2 ayat 1-nya disampaikan bahwa notaris wajib melakukan prinsip mengenali pengguna jasa. Sebenarnya kewajiban ini adalah untuk mengamankan teman-teman sendiri. Jadi ini jangan dianggap kewajiban ini adalah beban buat teman-teman, tetapi ini adalah perlindungan buat teman-teman. Jadi kalau kita lihat saat ini di perbankan sendiri itu sudah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa jauh sebelum Permenkumham kita ini keluar. Jadi kalau teman-teman misalnya ke bank, kemudian teman-teman membuka rekening dan kemudian teman-teman melakukan transaksi yang misalnya punya uang tunai ratusan juta dan itu langsung pada saat itu atau miliaran dibawa cash seperti itu. Mereka akan melakukan beberapa tindakan yang disebut dengan prinsip mengenali pengguna jasa. Pasti teman-teman kalau pernah melakukan transaksi tersebut ada beberapa pertanyaan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Misalnya ini hasil apa? Kemudian tidak ditanyakan yang lainnya, ini pekerjaan Bapak Ibu ini apa. Dan itu adalah salah satu kegiatan yang disebut dengan prinsip mengenali pengguna jasa. Lanjut. Ini adalah langkah-langkah dalam melakukan prinsip mengenali pengguna jasa. Nanti teman-teman bisa melakukannya karena teman-teman ini baru membuka kantor, jadi teman-teman bisa menerapkannya secara langsung ke klien teman-teman. Jangan takut karena ini ada dasar hukumnya. Dan jangan juga kalau dibilang nanti klien kami lari, itu sudah prinsip yang lama. Jangan kita ikutin kembali kalau ada hal-hal yang seperti ini. Kalau mereka lari pun, teman-teman bisa aman, berarti mereka melakukan transaksi yang memang dicurigai. Kalau mereka melakukan sesuatu secara jujur dan baik, memang benar seperti itu, maka mereka tidak akan lari. Mereka bahkan merasa bahwa teman-teman ini mengamankan mereka juga dan teman-teman akan aman ke depannya. Karena akta notaris ini tidak cuman berlaku pada saat dilakukan kegiatan pembuatan akte, dia bisa selamanya. Bahkan kadang-kadang banyak sekali saat ini notaris-notaris itu kena kasusnya bukan setahun 2 tahun selanjutnya, tapi bisa 5 tahun, 10 tahun setelah pembuatan akta baru terjadi kasus. Jadi ini hanya untuk mengamankan teman-teman juga bahwa akta yang teman-teman buat ini adalah hal-hal yang baik. Yang pertama adalah identifikasi pengguna jasa. Kemudian teman-teman harus juga melakukan verifikasi. Dan yang terakhir adalah pemantauan transaksi pengguna jasa. Jadi 3 hal ini harus teman-teman lakukan pada saat teman-teman berhadapan dengan klien. Tapi nanti ada beberapa hal yang
kita sarankan untuk langsung dilakukan identifikasi. Selanjutnya, ini transaksi-transaksi yang wajib diterapkan PMPJ oleh teman-teman notaris. Jadi sebenarnya ada beberapa yang memang itu bukan kegiatan notaris, tetapi ini sebaiknya dilakukan karena teman-teman notaris ini suatu saat atau sudah mengurus PPAT-nya. Jadi nanti teman-teman transaksi-transaksi yang memang disinyalir oleh peraturan perundang-undangan itu wajib dilakukan PMPJ. Yang pertama itu adalah pembelian dan penjualan properti. Karena ini banyak dilakukan untuk melakukan tindakan pencucian uang. Biasanya diubah menjadi pembelian dan penjualan properti. Ini yang disinyalir tindak pidana TPPU itu lebih cenderung ke arah pembelian dan penjualan properti. Kemudian yang kedua itu adalah pengelolaan terhadap uang, efek, dan produk jasa keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan rekening efek. Yang keempat, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan. Kemudian yang kelima, ini pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Nah, yang kelima ini dan yang keempat itu sering saat ini kami hadapi di Kanwil dan di Majelis Pemeriksaan Notaris, itu banyak kasusnya. Dan banyak juga notaris-notaris dimintai keterangan oleh pihak aparat penegak hukum terkait dengan yang keempat dan kelima. Sehingga teman-teman ini kalau sudah melakukan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, jangan takut. Karena akta notaris itu adalah akta otentik. Sehingga kalau teman-teman sudah melakukannya dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa saat berhadapan dengan aparat hukum untuk dimintai keterangan atau majelis karena ada masyarakat yang melaporkan, maka teman-teman jangan takut. Kemudian transaksi-transaksi 5 ini itu disinyalir ada lagi syaratnya, yaitu yang pertama melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, kemudian transaksi keuangan dengan mata uang rupiah atau asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta. Jadi di bawah ini nggak usah dilakukan PMPJ, tidak masalah. Tetapi kalau di atas 100 juta, maka harus dilakukan prinsip mengenali pengguna jasa. Kemudian transaksi keuangan yang mencurigakan. Jadi kan teman-teman ini nanti ada formulir-formulir yang isian dan teman-teman mencurigai bahwa ini ada transaksi keuangan yang mencurigakan. Misalnya, yang paling banyak itu adalah jika yang bersangkutan bekerja di suatu tempat yang kira-kira tidak menghasilkan uang yang begitu fantastis. Misalnya seorang pegawai negeri kayak kami ini, tiba-tiba bisa melakukan transaksi eh, penjualan atau pembelian properti yang harganya miliaran. Misalnya seperti itu. Nah, ini harus dicurigai terlebih dahulu. Ini bukan kita menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan pencucian uang, tetapi kita mencurigai sedikit ada perasaan ini uang dari mana. Nah, inilah yang dilakukan oleh notaris. Jadi, notaris melakukan eh, pencegahan atau pencurigaan. Tapi ini curiganya adalah curiga positif ya teman-teman, bukan curiga negatif. Bukan untuk membuat supaya klien lari dari teman-teman ini. Lanjut. Nah, ini adalah kewajiban dalam PMPJ. Yang pertama, kalau teman-teman nanti melakukan PMPJ ini, maka teman-teman wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi resiko. Jadi nanti teman-teman harus melakukan analisis sendiri. Teman-teman harus punya SOP. Nah, ini kan teman-teman ini sebagai bagian dari pemerintah yang mengurusi perdata.
teman-teman harus punya SOP karena kami pun di pemerintahan ini juga punya SOP. Jadi nanti teman-teman punya SOP sendiri di kantor teman-teman. Kemudian SOP ini bisa mendeteksi atau memitigasi sekaligus mengelola resiko-resiko yang teman-teman nanti akan hadapi saat menerima klien atau penghadap teman-teman, pengguna jasa teman-teman notaris. Yang kedua ini adalah melakukan penilaian resiko dan mengelompokkan pengguna jasa teman-teman berdasarkan tingkat resiko. Tingkat resiko bukan mencurigai mereka secara negatif, tetapi memang mendeteksi resiko-resiko dari pengguna jasa teman-teman, sehingga jika ini nanti resikonya sangat tinggi, maka teman-teman melakukan tindakan mitigasi selanjutnya. Kalau tinggi ke bawah, misalnya sedang, rendah, tinggi, itu tidak perlu ada mitigasi resiko lanjutan. Tetapi kalau sangat tinggi, maka harus dilakukan mitigasi selanjutnya. Dan jika teman-teman mencurigainya, maka itu dilakukan pelaporan ke Go AML PPATK. Lanjut. Nah, ini identifikasi. Yang pertama, teman-teman harus mengumpulkan informasi pengguna jasa. Ini ada formulirnya yang harusnya diisi oleh klien teman-teman. Nanti kami juga bisa share formulirnya seperti apa. Kemudian yang harus diidentifikasi ini ada 3 formulir. Yang pertama orang perorangan, kemudian korporasi, dan perikatan lainnya. Berarti yang di luar orang perorangan dan korporasi. Orang perorangan sendiri itu memuat identitas pengguna jasa, nama, alamat, pekerjaan, sumber dana, hubungan usaha atau tujuan transaksi, NPWP. Kalau melakukan pembukaan atau perubahan atau apapun tentang badan usaha atau korporasi, maka ini ada wajib beneficial ownership. Saat ini, jika perusahaan atau korporasi tersebut tidak melaporkan siapa beneficial ownership-nya, bocor Mas, maka perusahaan tersebut atau korporasi tersebut sudah diblokir oleh Dijen AHU. Dan kemudian kalau sudah melakukan pelaporan BO, kami sering bilangnya BO, maka itu akan dibuka kembali blokirannya. Ini pun informasi BO yang saat ini masuk itu belum ada verifikasinya. Saat ini Dijen AHU sedang membuat sistem bagaimana seseorang bisa dilakukan verifikasi tentang BO perusahaan. Jadi nggak boleh asal-asalan masukkan siapa BO-nya. Kemudian yang kelima itu adalah jenis perikatan lainnya. Ini harus ada informasi pihak yang punya wewenang atas tindakan perikatan tersebut. Kemudian informasi lain terhadap profil pengguna jasa yang lebih dalam. Nah, data ini kami sebut dengan CDD, Customer Due Diligence. Ini wajib diisi oleh pengguna jasa teman-teman dan ditandatangani. Nah, disinilah fungsi teman-teman untuk selanjutnya memitigasinya. Lanjut. Nah, ini adalah mitigasi dari teman-teman. Jadi teman-teman setelah klien mengisi formulir tersebut, teman-teman langsung melakukan penilaian. Penilaian terhadap klien teman-teman. Apakah klien teman-teman itu resikonya rendah, resikonya sedang, atau resikonya tinggi? Kemudian kalau resiko rendah ya cukup wawancara saja dan nanti dimasukkan ke sistem kami. Kemudian kalau resiko sedang juga seperti itu, tetapi kalau resikonya tinggi, maka dilakukan mitigasi selanjutnya, yaitu lebih mendalam. Yang disebut nanti ada formulir tambahan EDD. Lanjut. Nah, ini verifikasi yang teman-teman lakukan. Setelah melakukan pengumpulan data, identifikasi, kemudian teman-teman harus melakukan
meneliti kebenaran dokumen. Jadi teman-teman jangan nantinya khawatir kami karena banyak kasus yang masuk ke kami itu tidak mengidentifikasi KTP. Jadi memang tidak ada kewajiban teman-teman untuk membuktikan bahwa KTP yang dibawa itu asli atau enggak. Tapi teman-teman punya feeling, punya identifikasi apakah orang ini berkata hal yang benar atau tidak, atau data-data yang disampaikan itu benar atau tidak. Disitulah fungsi notaris untuk melakukan mitigasinya. Kemudian untuk meyakininya, teman-teman itu harus dan wajib bertemu langsung dengan pengguna jasa. Karena ini nanti yang bermain adalah teman-teman sendiri. Jadi teman-teman sudah bisa melihat sendiri tingkah laku orang-orangnya, pengguna jasa teman-teman ini menyatakan yang jujur atau tidak. Jadi memang disinilah peranan notaris untuk bisa melihat pengguna jasanya. Jadi kalau teman-teman punya keraguan dan kebenaran formil dari dokumen yang dibawa oleh pengguna jasa teman-teman, maka teman-teman wajib meminta dokumen-dokumen pendukungnya. Sehingga nanti suatu saat jika ternyata ini memang kasus atau ada masalah dengan akta-akta ini, maka teman-teman sudah melakukan mitigasinya. Jadi teman-teman tidak dianggap sebagai turut berperan serta melakukan tindak pidana. Karena ini hal yang saat ini banyak sekali ditakutkan oleh notaris karena yang notarisnya mungkin tidak tahu menahu tentang dokumen-dokumen yang dibawa itu ternyata banyak palsunya. Misalnya terjadi apa namanya pada saat pembentukan atau pembuatan perusahaan atau korporasi ternyata itu bukan para pihaknya seperti itu, tapi bawa KTP-nya para pihak misalnya, padahal bukan kuasa. Lanjut. Nah, ini pemantauan. Jadi pada saat sudah diverifikasi, teman-teman notaris juga melakukan pemantauan, yaitu pemantauan kewajaran transaksi pengguna. Misalnya melihat tata cara pembayaran transaksi, baik tunai maupun tidak tunai, kemudian pelaku transaksi, nominal transaksi, tanggal transaksi. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan upaya pengkinian data. Misalnya nanti ini ternyata kliennya sudah pernah, misalnya ini teman-teman sudah bekerja lebih dari 5 tahun sebagai notaris. Pada tahun pertama teman-teman pengguna jasa ini datang melakukan transaksi, melakukan meminta jasa teman-teman, kemudian tahun kelima yang bersangkutan datang lagi. Pasti datanya sudah ada perubahan. Mungkin ada perubahan. Misalnya tadinya datang itu single, kemudian datang 5 tahun kemudian sudah menikah atau bahkan ada yang sudah bercerai lagi. Nah ini pengkinian data seperti ini itu juga penting dilakukan. Begitu juga yang terpenting lagi itu adalah pengkinian data alamat. KTP mungkin bisa pakai alamat lama. Teman-teman setelah 5 tahun kemudian ternyata bawa KTP yang sama. Teman-teman merasa ini kan klienku yang lama begitu ya. Tidak perlu pengkinian data. Ternyata alamatnya sudah berubah. Nah, inilah yang teman-teman harus lakukan identifikasi lanjutan. Itu namanya pemantauan dan pengkinian data. Informasinya. Siapa tahu pekerjaannya juga sudah berubah. Nah, seperti itu. Jadi itu harus ada pengkinian data. Lanjut. Nah, jika teman-teman mencurigainya, maka teman-teman atau yang bersangkutan marah-marah ketika dimintain dengan formulir gitu ya. Terus kenapa sih ini kok harus seperti ini gitu. Di notaris lain nggak perlu kayak gini misalnya kayak gitu. Kemudian yang bersangkutan marah-marah. Nah, berarti ini harus dicurigai bahwa ini ada sesuatu yang ditutupi. Dan jika teman-teman meragukan kebenaran informasi yang disampaikan dan menolak, misalnya yang bersangkutan menolak mengisi formulir, maka teman-teman notaris wajib melaporkan ke PPATK.
melalui nanti aplikasi GoAML. Jadi teman-teman boleh kok melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pengguna jasa pada saat yang bersangkutan tidak melakukan prosedur-prosedur SOP yang teman-teman sudah tetapkan. Jadi sebelum teman-teman nanti bekerja lebih lanjut daripada teman-teman nantinya terkena kasus dan dilaporkan dan kemudian berhadapan dengan penegak hukum, maka teman-teman boleh kok melakukan pemutusan hubungan kerja jika memang meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa. Lanjut. Ini adalah sanksi jika teman-teman tidak melakukan prinsip mengenali pengguna jasa. Jadi dari kami pun, ini karena tadi disebutkan kata wajib, maka kami pun bisa melakukan sanksi kepada teman-teman pada saat teman-teman tidak melakukannya, yaitu sanksinya administratif. Dan saat ini laporan ini tahun 2025, di 2024 dari Notaris Kapling Kaltara sendiri sudah banyak yang terkena sanksi karena tidak melakukan prinsip mengenali pengguna jasa. Jadi entah yang bersangkutan notaris-notaris senior-senior tersebut belum mengetahuinya atau memang menganggap bahwa ini adalah beban baru buat notaris. Jadi karena ini sudah diterapkan sejak tahun 2017, maka di tahun 2024 kami sudah langsung menerapkan sanksi administratif, yaitu pemblokiran akun AHU online dari teman-teman notaris. Jadi teman-teman notaris tidak bisa mengakses AHU online yang sudah kami berikan kepada teman-teman pada saat teman-teman menjadi notaris. Lanjut. Terima kasih, itu pengantar dari saya. Selanjutnya sistem dan bagaimana mengisi formulirnya dan sistem yang sudah diterapkan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kaltim akan dilanjutkan oleh Nanda dulu Pak, Mas Dika. Oke, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Mas Ardika karena yang bersangkutan sedang batuk, jadi teman-teman harap maklum saja, gitu ya. Jadikan apa? Terus mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Ibu Santi, memang notaris itu wajib untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa. Karena PMPJ ini penting sekali dalam upaya untuk membantu memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebelum saya lanjut, apakah teman-teman sudah memiliki aplikasi GoAML ya? Apakah ada yang sudah aktivasi atau belum? Belum. Sudah ya? Ada yang sudah? Nah, sebenarnya PMPJ ini sebenarnya adalah langkahnya sederhana sekali sebenarnya, yaitu istilahnya hanya kegiatan administratif saja sifatnya. Istilahnya membendel dokumen-dokumen yang menjadi kriteria PMPJ untuk disimpan saja di kantor notaris selama itu tidak ada unsur transaksi keuangan yang mencurigakan. Jadi seperti yang disampaikan Bu Sati tadi, ada beberapa transaksi yang wajib untuk PMPJ dan bagaimana kriteria yang harus diterapkan untuk transaksi tersebut menjadi transaksi yang wajib diterapkan PMPJ. Untuk langkah yang pertama, sebetulnya PMPJ itu sangat sederhana, yaitu adanya pengisian formulir CDD. Saya contohkan formulir CDD itu sebentar. Share screen mana ya? Nah ini untuk
formulir CDD yang harus wajib dimiliki oleh notaris sebelum melakukan transaksi. CDD ini di paling atas diisi dengan kop kantor notaris kantor notaris teman-teman semua, diisikan alamat, terus kalau ada surat elektronik atau telepon bisa diisikan di situ. Kemudian di CDD ini ada informasi dasar pengguna jasa. Nanti misalnya siapa pengguna jasa ini menolak, sebetulnya itu masuk ke langsung bisa dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke aplikasi GoML yang teman-teman miliki tadi. Tetapi bisa juga notaris membantu, Bu, ya. Istilahnya kalau tidak berkenan untuk mengisi karena rumit atau tidak mau menulis gitu, teman-teman bisa membantu mengisikan berdasarkan identitas yang diperoleh dari KTP, entah itu KTP, paspor atau SIM. Ya, bisa juga dari karyawan teman-teman yang dimiliki teman-teman di kantor membantu untuk mengisikan. Jadi nanti tinggal diajukan untuk tanda tangan. Di sini ada kriteria nama lengkap, diisikan saja nama lengkap, kemudian nama alias jika ada, jika tidak ada dikosongi saja atau ditanda strip, kemudian nomor identitas KTP bisa identitas kependudukan atau paspor atau surat izin mengemudi. Kemudian ada juga nomor 4, nomor pendapatan wajib pajak. Di situ juga diisi NPWP-nya berapa sesuai dengan kartu NPWP-nya. Kemudian tempat dan tanggal lahir diisikan juga sesuai dengan KTP. Pokoknya semua data itu diisi sesuai dengan bukti identitas yang dibawa oleh si pengguna jasa yang datang. Ada juga alamat tempat tinggal, domisili. Domisili ini mungkin bisa berbeda dengan tempat tinggal ya. Nanti bisa teman-teman dapatkan ketika wawancara dengan yang bersangkutan. Kemudian nomor telepon, jenis kelamin, status pernikahan, menikah atau belum menikah. Selanjutnya di informasi pekerjaan ada sumber pendapatan, ataukah dia bekerja sebagai PNS atau pengacara, dokter, akuntan, atau yang lain-lain dijelaskan di situ. Kemudian apabila dia pengusaha, bidang usahanya bisa juga ditanyakan dia bekerja di bidang apa usahanya. Misalnya pertanian atau perikanan atau peternakan, perkebunan bisa di situ atau kontraktor bisa juga. Sesuai wawancara dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian nama kantor yang bersangkutan ada di mana ditulis di situ, alamat kantornya, nomor telepon kantor, jabatannya juga sebagai apa. Nah, ini kemudian yang paling sensitif mungkin ya ada di pendapatan rata-rata per tahun. Tapi ini sebetulnya bukan hal yang istilahnya apa ya? Nggak maksudnya tabu gitu loh untuk dikemukakan karena di sini hanya range aja di situ, tidak nilai pasti gitu kan. Di situ ada kurang atau sama dengan 12 juta. Jadi misalnya di range dia di bulanannya 4 juta. Di situ tidak ditulis pasti 4 juta, tapi ada hanya di range aja. Jadi bukan sesuatu yang tabu untuk diisi. Kemudian tujuan transaksi ditulis untuk apa. Misalnya dia transaksi untuk perjanjian sewa menyewa atau untuk jual beli tanah atau jual beli bangunan bisa juga diisikan di situ. Nah, informasi beneficial ownership ini untuk korporasi aja sih ya. Jadi misal dia perorangan tidak wajib untuk diisi. Meskipun dia kalau dia korporasi bisa juga di-download di AHU online-nya ada ya di situ ya. Misalnya dia sudah isi di AHU online, tinggal di-download aja menjadi lampiran di formulir CDD ini. Kemudian yang D, informasi jasa yang diberikan, tulis nama notaris, siapa, kemudian jasa yang diberikan, seperti akta apa yang dibuat di situ, ataukah akta perjanjian, ataukah akta sewa menyewa, pokoknya
akta yang dibuat notaris harus yang memenuhi kriteria PMPC yang sudah dijelaskan di sebelumnya tadi. Kemudian di situ bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap, diisi kota atau kabupaten tempat kantor notaris berada, tempat ditandatangani formulir CDD itu, isikan tempat dan tanggal, bulan, dan tahun, kemudian nama lengkap si pengguna jasa yang datang, dan juga tanda tangan. Nah, untuk notaris formulir CDD yang selanjutnya pengisiannya sama dengan CDD yang perorangan, cuma di sini dia berbentuk korporasi. Nanti paling teman-teman juga sudah paham ya, korporasi atau perusahaan, dia mewakili perusahaan, badan usaha, PT, CV, pasti ada akta pendirian atau perubahan terakhir, nanti bisa diminta diisi di dalam formulir CDD itu. Sama perlakuannya seperti di formulir CDD perorangan. Kemudian yang ketiga, untuk jenis perikatan lainnya, sama juga perlakuannya untuk dua formulir sebelumnya, tinggal diisi aja, ada informasi dasar, nama, dan sebagainya, kemudian informasi kekayaan, informasi BO apabila dia badan usaha atau badan hukum. Yang membedakan mungkin di informasi pihak dalam legal arrangement. Mungkin ini ada perikatan hukum lainnya. Jadi kemungkinan formulir ini diterapkan untuk akta perjanjian atau perikatan yang ada hubungannya dengan harta kekayaan antara si pihak pertama dan pihak kedua. Di situ dijelaskan juga nama lengkap, nomor identitas, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, diisi aja sesuai KTP masing-masing pihak yang menghadap. Lalu ada keterangan tanda tangan, yang penting yang pengguna jasa ini mau tanda tangan saja. Diisikan oleh notaris atau staf, bisa saja untuk membantu pengguna jasa. Kemudian setelah mengisi formulir CDD ini, dilanjutkan dengan penilaian tingkat resiko. Nah, ini sebetulnya inti dari sistem Desire yang dikembangkan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Aplikasi berdasarkan tingkat resiko itu Desire singkatannya, itu menilai dari apa yang sudah dituangkan pengguna jasa dalam formulir CDD tadi, dituangkan ke penilaian tingkat resiko. Di sini juga harus teman-teman nanti diisi kop notaris pada permulaan form. Di situ ada nama pengguna jasa, diisi nomor identitas. Oh, belum ya? Nah, di situ ada nama pengguna jasa untuk penilaian tingkat resikonya. Pokoknya semua yang ada di form CDD sebelumnya dilanjutkan dengan penilaian tingkat resiko di form ini, sesuai dengan CDD yang telah dibuat sebelumnya. Ada nomor identitas, KTP, SIM, atau paspor. Nah, ini analisa orang yang populer secara politik, PEP. Kalau dilihat PEP ini adalah orang yang terkenal secara politik, misalnya dia politikus dari partai apa, atau dia anggota dewan yang saudara kenal, itu sudah langsung dia diberi kriteria berisiko tinggi. Jadi dia harus masuk nanti ke IDD, formulir IDD, di mana formulir IDD itu khusus diisi untuk pengguna jasa yang berisiko tinggi. Jadi PEP ini langsung dikategorikan dia berisiko tinggi. Tidak usah lanjut ke penilaian risiko selanjutnya, penilaian yang di bawah ini, langsung aja dikriteriakan berisiko tinggi. Nah, selain PEP, nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke penilaian profil pengguna jasa. Kalau bukan PEP ya, selain PEP ya, pokoknya.
Di sini ada profilnya. Tadi kan ada di formulir CDD, misalnya dia pedagang ya, pedagang nomor 4 ini. Dicentang aja di kolom pedagang dia apa namanya pekerjaannya apa. Misalnya dia pedagang, centang aja di nomor 4, dilingkari nomor nomor isiannya itu 8. Kemudian apabila dia PNS yang nomor 16 itu centang aja nomor 16 atau dilingkari yang PNS. Jadi dia memiliki nilai 4. Iya, ini kekhususan untuk pedagang yang besar, maksud dari penilaian tingkat risiko ini. Jadi untuk pedagang kecil, misalnya di pasar atau di toko kelontong, dia masuk ke lain-lain. Jadi risikonya kan dibedakan di situ. Nah, kemudian selanjutnya di kolom B, di profil bisnis pengguna jasa. Dari pengguna jasa yang datang sebagai klien. Apabila Bapak Ibu menemui, tadi kan ada di formulir CDD, dia bidang usahanya apa. Tinggal aja dicari di situ. Misalnya dia pertanian, dia nomor 8 kan, dicentang aja atau dilingkari pertanian, dia berarti nilainya 4. Atau dia di konsultan, dia di nomor 11, nilainya 4. Atau kontraktor di nilai 3, di nomor 3 nilainya 7. Oh, nanti dicentang aja sesuai dengan bidang usahanya masing-masing, sesuai dengan profil CDD yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Kemudian di kolom C, di profil wilayah pengguna jasa, di situ ada wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Ini sudah dipetakan sendiri oleh PPATK, resikonya masing-masing, dari yang tertinggi sampai terendah. Tertinggi ada 8, terendah 2. Nah, kebetulan di Provinsi Kaltim, dia masuk ke nomor 7, nilainya 5. Pokoknya sesuai dengan KTP ya, KTP yang datang, misalnya dia di Provinsi Kaltim, datang aja di Kaltim. Mungkin kebanyakan karena kantor notaris Bapak Ibu wilayahnya di Kaltim, mungkin kebanyakan juga yang datang dari Provinsi Kaltim. Berarti nilainya 5, nanti dicentang, dilingkari nomor 7 itu nilainya 5. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa juga hadir pengguna jasa atau klien di wilayah lain. Kita sesuaikan aja dengan KTP dan CDD yang sudah diisi. Kemudian di profil D, profil negara asal pengguna jasa. Di situ ada macam-macam negara dan sudah dikelompokkan juga oleh PPATK berdasarkan tingkat resikonya. Itu ada Amerika, Tiongkok, Malaysia, Asia lainnya, Australia, Eropa, Singapura, dan Afrika. Nah, kebetulan kalau yang hadir itu WNI sesuai KTP, maka di situ kan tidak ada ya Indonesia, kolom Indonesia, dimasukkan aja di nomor 5 Asia lainnya. Jadi dia bernilai 5. Kemudian di kolom E, profil jasa yang diberikan oleh notaris. Nah, sesuai dengan kriteria PMPC tadi, apa yang wajib diterapkan PMPC itu, transaksi apa yang diminta oleh pengguna jasa yang hadir di hadapan saudara-saudara sekalian. Kalau di situ ada pembelian dan penjualan properti, misalnya jual beli tanah, di situ kan masuk pembelian dan penjualan properti, maka masuk di nomor 4. Nomor 4 itu dicentang aja, ada nilai bernilai 6 kan. Lah, setelah ada 5 komponen itu tadi, diisikan aja di situ profil pengguna jasanya berapa. Tadi kan ada kan jadi bidang apa, kemudian wilayah pengguna jasanya dapat nilai berapa, diisikan aja tadi misalnya 8, 7, 7, 7, nanti tinggal dijumlah aja nilainya misalnya 25. Misalnya dia 25, range-nya di situ kan ketahuan dari apa itu, di tabel itu ada range nilai tinggi, dia antara 32 sampai dengan 40. Range nilai sedang 22 sampai dengan 31.
kemudian nilai rendah 12 sampai dengan 21. Nah, dari penjumlahan nilai di 5 indikator tadi masuk nilai berapa, dicatat aja di situ. Misalnya 25 tadi, dia masuk ke nilai sedang, karena masuk di 22 sampai dengan 31. Centang aja nanti di kolom itu sedang. Sebenarnya sederhana saja sih untuk penerapan PMPC itu. Kemudian ada juga formulir EDD. Ini formulir tambahan untuk kriteria pengguna jasa yang berisiko tinggi. Jadi selain PEP tadi, kalau PEP tadi kan yang terkenal secara politik, dia langsung masuk aja ke, enggak, saya sharing dulu. Nah, ini formulir EDD-nya seperti ini informasi tambahan untuk pengguna jasa yang berisiko tinggi. Yang masuk risiko tinggi tadi kan ada PEP, dia terkena secara politik, dia bisa dewan, anggota dewan, atau pengurus partai politik yang Bapak Ibu kenal, karena dia terkenal kan, Bapak Ibu kenal, masukkan aja langsung ke risiko tinggi, berarti dia harus mengisi formulir ini. Dan selain PEP tadi, di formulir penilaian tingkat risiko, ketika menemui pengguna jasa yang bernilai tinggi, risiko tinggi, harus lanjut ke formulir EDD ini. Kalau dia risiko rendah dan sedang, stop sampai di penilaian tingkat risiko untuk dihasilkan saja. Kemudian untuk penilaian EDD ini cukup diisi aja, sama juga dengan formulir sebelumnya, ada nama lengkap, identitas, KTP, SIM, paspor, atau kitas apabila dia warga negara asing, kemudian tempat tinggal, tanggal lahir, alamat sesuai identitas. Nah, di sini jenis risiko tingginya tuh karena apa? Karena dia PEP atau berdasarkan penilaian tingkat risiko. Kalau dia PEP, centang aja di PEP. Kalau dia berdasarkan penilaian risiko, centang di penilaian risiko. Kemudian metode pembayarannya non tunai atau non tunai. Tadi sudah dijelaskan Bu Santi bahwa kita harus melakukan pemantauan, evaluasi, verifikasi untuk menerapkan PMPJ itu sendiri. Kemudian tujuan transaksi digunakan sendiri atau bukan, ditulis di situ. Sumber kekayaannya tadi kan ada di formulir CDD, dicentang aja di situ. Dia dari gaji, upah, atau dari yang lain-lain. Misalnya dari warisan, hibah, dicantumkan di situ. Kemudian nama perusahaan, tempat bekerja, ada juga di formulir CDD, cantumkan sesuai dengan CDD tadi. Jumlah penghasilan juga dicantumkan karena di CDD tadi sudah dicantumkan juga. Bedanya kalau yang di CDD tadi diisi oleh pengguna jasa, kalau yang penilaian tingkat risiko sama EDD ini, pengguna jasa berisiko tinggi, diisi oleh petugas yang ditunjuk oleh notaris untuk menangani kriteria risiko tinggi. Bisa dari notaris itu sendiri atau staf karyawannya. Sebenarnya cuma 3 ini aja sih penerapan PMPJ, mulai dari CDD gerbangnya tadi kan, formulir CDD, kemudian setelah diisi CDD, dilakukan penilaian tingkat risiko, apabila ada risiko tinggi lanjut ke formulir EDD. Nah, kemudian ini diarsipkan, itulah namanya PMPJ. Dan tidak ada, sebenarnya juga tidak ada laporan juga kemana-mana, cuma diarsipkan saja untuk berjaga-jaga kemudian hari apabila ada misalnya tindak pidana pencucian uang yang melibatkan saudara sebagai notaris yang membuat akta. Mungkin itu saja untuk penjelasan tentang bagaimana menerapkan formulir CDD risiko tinggi, penilaian tingkat risiko dan formulir IDD. Untuk selanjutnya bisa langsung praktek aja Bu ya. Praktek untuk penilaian tingkat risiko yang sudah didigitasi, yang akan dibawakan oleh Mbak Nanda. Silakan Mbak Nanda. Tapi bisa berisi sendiri. Kemudian selain apa?
Baik, selamat pagi. Saya lanjut, izin Bapak Ibu, izin share screen. Nah, tadi mungkin sudah di ini ya, sudah di briefing oleh Pak Muryadi terkait Linktree Desire ini. Sempat saya baca juga di kolom chat bahwa banyak Bapak Ibu yang belum bisa absen karena belum menginstal aplikasi ini. Jadi kami tunggu, kami deadline. Tadi kan sudah di absen oleh Pak Mur ya. Jadi kehadiran di Zoom pada saat ini tidak perlu khawatir, sudah kami rekap. Nah, ini daftar hadir yang ada di kolom Zoom adalah sekaligus untuk sebagai bukti unggah Bapak Ibu sudah menginstal sistem Desire ini. Jadi, untuk akses aplikasinya bisa langsung ke ini, ke Linktree aplikasi Desire. Nanti silakan mungkin beberapa kalau memang gimana sih installnya nanti ya Pak Bapak sebentar saya jelaskan dulu. Jadi silakan klik link 3D Siri ini. Jadi nanti kalau sudah diklik akan langsung direct ke website Linktree ini. Jadi di sini ada tutorial pengoperasiannya. Nanti di langsung akan ada YouTube cara installnya apabila Bapak Ibu lebih suka video ya dalam menginstal dalam memandu Bapak Ibu menginstal. Lalu kemudian ada manual booknya bagaimana cara penggunaannya. Lalu selanjutnya ada di sini ada downloadnya. Jadi ketika diklik nanti akan langsung direct ke Google Drive. Ini dipastikan saja sesuai dengan perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Apabila memang menggunakan Windows, maka silakan install, silakan download melalui Windows. Dan apabila memang menggunakan perangkat pakai Mac, maka silakan install yang Desiree for Mac ini. Kemudian sebenarnya cukup itu saja. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu mungkin ya Bapak Ibu karena sudah eh, hampir siang ya. Jadi kita langsung masuk ke aplikasi bagaimana aplikasi atau sistem dari Sire itu dioperasikan. Nah, jadi eh, sistem Desire ini adalah sistem yang berbasis local host atau nanti penyimpanannya ada di komputer Bapak Ibu masing-masing. Jadi tidak menggunakan cloud. Artinya silakan Bapak Ibu pilih satu perangkat komputer atau laptop yang nanti digunakan di day to day atau keseharian Bapak Ibu administrasi kantor. Jadi dan dan komputer tersebut harus digunakan apa ya secara terus-menerus dan apabila memang nanti akan ada update atau pergantian komputer silakan install ulang lagi. Jadi ini saya sudah ibaratkan Bapak Ibu daftar ya. Untuk loginnya tadi silakan dicatat admin menggunakan nanti mungkin kami catat di ini ya, kami catat di kolom komentar untuk username-nya admin satu semuanya pakai huruf kecil, lalu passwordnya 65431. Lalu nanti setelah berhasil login, maka akan diarahkan ke profil notaris dulu. Jadi di sini saya sudah isi apa saja yang perlu data diri notaris. Nah, ini nanti akan menjadi secara otomatis menjadi kop surat di pelaporan. Nah, ini adalah bentuk kop surat hasil dari apa yang sudah Bapak Ibu isi di bagian profil notaris. Untuk simpannya, untuk menyimpan cukup klik simpan saja. Lalu hal kedua yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengisi internal kontrol sebelum analisa. Nah, ini gunanya untuk mengetahui tingkat analisis resiko pengguna jasa Bapak Ibu sebelum dilakukan PMPJ ini. Jadi tinggal klik buat baru, tanggal pengisiannya, lalu klik berikutnya.
Nah, di sini tinggal dipilih sesuai kondisi kantor Bapak Ibu ya. Atau memang tidak memiliki atau sudah memiliki, silakan diisi saja. Ini saya contohkan. Jadi nanti secara otomatis nilainya akan di-generate di sini. Begitu. Lalu untuk menyimpan tinggal klik simpan saja. Nah, kemudian ini masuk ke fitur inti dari aplikasi Desire ini, yakni yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ardika ya, bahwa tadi Bapak Ibu terlebih dahulu harus mengisi formulir CDD, formulir penilaian resiko, lalu kemudian mengisi lebih lanjut ya terkait IDD tadi. Iya, betul. Jadi ini adalah tanggal menghadap, warga negaraannya, nomor identitas, dan lain-lain. Ini coba saya isikan ya. Nah, ini ada jenis pilihan penggunaan jasa apa saja yang termasuk harus diisikan. Jadi tadi sudah diberi 5 kriteria ya, tapi di sini ada hal-hal lain yang kurang lebih sama intinya dengan 5 kriteria tadi. Semisal saya di sini contohkan pembelian dan penjualan properti. Nah, produk yang dihasilkan aktanya semisal adalah perjanjian pengikatan jual beli. Lalu klik menu berikutnya. Oh, sorry, ini belum diisi. Tanggal hari ini menghadapnya. Berikutnya. Nah, di sini ada informasi lanjutan, tempat tanggal lahir, semisal Semarang. Jenis resikonya tadi, apakah tadi melalui PEP tadi, atau seperti yang ada di formulir penilai IDD ya, ini tadi ya, ada di formulir IDD. Oh, CDD ya. Nah, lalu dipilih metode pembayarannya semisal cash, transfer atau cash itu tunai ya, transfer atau tunai. Tunai. Ya. Lalu tujuan transit, tujuan transaksinya silakan dipilih apakah itu untuk digunakan sendiri atau yang lain. Saya pilih digunakan sendiri. Sumber kekayaannya, saya pilih gaji. So, nah, ini sebenarnya seperti yang dijelaskan Mas Dika ya, tadi bukan sesuatu yang spesifik, hanya range saja gitu. Jadi pengguna jasa itu sebenarnya tidak perlu begitu khawatir begitu. Nggak mungkin ya. Kalau semisal gajinya 100 juta ya. Kemudian nama petugas, misal saya contohkan saya sendiri. Ini adalah tanggal lahir. Nah, di sini akan kemudian di-generate atau terhitung secara otomatis menjadi sangat tinggi begitu. Jadi kalau tadi formulir CDD itu dihitung secara manual oleh Bapak Ibu, dilingkari, dihitung manual. Nah, aplikasi Desire ini memudahkan Bapak Ibu. Jadi selain sebagai bentuk digitasi atau digitalisasi administrasi perkantoran Bapak Ibu terkait penerapan PMPJ, juga ini sebagai suatu bentuk kalkulator begitu. Jadi mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Lalu klik simpan. Nah, ini nanti akan ada di bagian home jenis pengguna jasanya. Karena tadi saya baru isikan 1 orang, maka di sini akan ada apa ya, grafik pengguna jasa Bapak Ibu selama periode kurun waktu tertentu.
Nah, kemudian kedua ini adalah analisis resiko. Tadi kan sebelumnya ada analisis resiko sebelum PMPJ dan juga ini adalah yang kedua setelah PMPJ. Jadi pertama inherent risk. Nah, ini kita klik buat baru. Ini misal tadi saya isikan April ya. Kemudian ini 2025. Nah, jadi karena tadi yang diisikan di April 2025, jadi kurang lebih resiko pengguna jasa Bapak Ibu di bulan April adalah seperti ini. Lalu ini tinggal pilih apakah Bapak Ibu pernah dipanggil atau dimintain informasi oleh APH. Jadi apabila iya, maka pilih iya, dan apabila tidak, tinggal pilih tidak. Nah, kemudian ini akan di-generate atau dihitung secara otomatis yang menunjukkan bahwa inherent risk pengguna jasa Bapak Ibu adalah beresiko tinggi. Jadi, inherent risk notaris adalah beresiko tinggi. Jadi, karena telah beresiko Bapak Ibu pada saat bulan April 2025 terhitung beresiko tinggi, maka perlu dilakukan internal control. Itu adalah sebuah bentuk apa ya? Mitigasi resiko Bapak Ibu di bulan tersebut. Jadi kita beralih ke internal controlnya. Nah, di sini sebenarnya ini karena dari bulan bentar deh. Internal kontrol di April. Nggak Itu bisa kan deh ini. Desember. Ini nggak bisa deh. Nggak bisa. Internal kontrol yang awal itu loh, yang sebelumnya itu loh, yang pertama kali. Nah itu, nah itu kamu belum bikin baru. Apa dibikin Desember ya? April. Nah, itu. Jadi kamu isi April. Iya. Sebentar ya. Oh, tadi belum saya isi sih, saya skip tadi ya. Coba saya isi dulu ya. SOP yang disampaikan. Oh, SI ya. Jadi semua ada biaya kita punya SOP. Coba dijelasin satu-satu. Itu apa? Apanya? Maksudnya? Ini loh, dari awalnya jangan dibilang biaya semua. Oh, oke deh. Jadi coba saya jelaskan ya Bapak Ibu. Apakah kantor Anda memiliki mekanisme analisis resiko pengguna jasa? Ini berbentuk SOP. Lalu kedua, apakah memiliki kebijakan prosedur sesuai ya SOP juga ini. Ketiga ya, ini jadi kalau semisal kita sudah punya bentuk SOP-nya Bapak Ibu, jadi nanti akan di-share oleh Pak Mur ya ke koordinator angkatan bentuk formulir CDD, IDD, kemudian yang satunya tadi penilaian resiko, lalu nanti SOP, pedoman dan lain-lain juga termasuk ini ya list apa orang-orang yang dicurigai sebagai terorisme itu ya dalam pengawasan BNPT ya, pengawasan BNPT itu. Jadi ini karena untuk mempersingkat saja Bapak Ibu saya isikan dia semua untuk nanti kita bisa lihat di analisis resiko internal control.
visi ya, SOP sebenarnya. Iya, kalau SOP sudah ada. Ya, jadi nanti ketika SOP-nya sudah disampaikan Bapak Ibu, maka tinggal diisi iya semua begitu. Tapi jangan lupa dibaca ya Bapak Ibu ini karena saya eh, terbatas waktu, jadi saya jawab ya semua. Nah, jadi karena sudah saya isi tadi, maka internal kontrol saya sebelum menerapkan PMPJ itu sudah sangat baik. Maka tinggal diklik simpan. Karena tadi lompat-lompat ya penjelasannya, sekarang kita masuk lagi ke analisa resiko di bagian internal kontrol. Nah, jadi seperti ini. Jadi internal kontrol saya di bulan Desember, tadi karena saya isi Desember 2024, maka internal kontrol saya adalah sangat baik. Nah, lalu ini adalah fitur unggulan juga ya terkait cetak laporan. Karena sebelumnya PMPJ di tahun 2000, PMPJ sudah ada sejak 2021, tapi sejauh ini di tahun 2021 hingga tahun 2023 itu masih dilakukan manual oleh Dijen AHU melalui Google Form. Jadi Bapak Ibu menghitung satu kemudian laporannya satu-satu seperti itu. Nah, di tahun 2023 akhir kami punya kebijakan agar seluruh notaris di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menginstal aplikasi atau sistem Desire ini. Dan di tahun 2024 PMPJ-nya serentak sudah menggunakan sistem Desire. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu punya teman di Jawa ya, apakah teman-teman di Jawa pakai aplikasi Desire? Jawabannya tidak gitu, karena ini masih internal di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi nanti dalam 1 tahun periode kami akan minta laporan ya, rekap dari Bapak Ibu bagaimana penerapan PMPJ yang sudah dilakukan Bapak Ibu selama 1 periode tadi. Nah, Bapak Ibu tinggal melaporkannya melalui tinggal download, misal pengguna jasanya tadi di bulan April ya, yang saya isi 2025, tanggal cetaknya misal besok. Nah, ini tinggal di-download. Jadi seperti ini. Tadi adalah hasil rekap pengguna jasa Bapak Ibu pada bulan April tahun 2025. Gitu. Jadi kami sebenarnya tidak ingin tahu atau tidak kepo-kepo banget dengan pengguna jasa Bapak Ibu. Kami tidak ingin tahu soal berapa gaji mereka, dari mana perolehannya. Yang kami ingin tahu adalah resiko dari pengguna jasa tadi. Nah, itu adalah di kolom pengguna jasa. Terus habis itu ini kita kembali lagi ke analisis resiko. Nah, ini tadi karena saya isikan di bulan Desember ya. Jadi pilih bulan Desember. Bulan Desember. Tahun pelaporannya kemarin 2000, tadi saya isi 2024, lalu tanggal cetaknya besok. Jadi bentuk analisis resikonya adalah seperti ini. Jadi yang kami tunggu dari Bapak Ibu nanti ketika kami mintai penerapan PMPJ-nya adalah 2 formulir ini. Begitu. Jadi ada klien atau tidak ada klien, karena masih notaris baru ya, kami berharapnya sih langsung rame ya. Kalau semisal tidak ada pun tetap harus melaporkan PMPJ-nya pada kami, begitu. Kemudian nanti saya tadi sempat lihat di kolom komentar, di kolom komen bahwa ada Bapak Ibu yang kesulitan ini ya, sepertinya kesulitan install begitu ya. Nanti silakan kalau semisal ada kendala hambatan, cukup ke Pak Mur dulu ya, ke Pak Mur nanti dijelaskan kondisi kesulitannya di mana, kondisinya seperti apa, atau nanti kalau bisa di video aja dari install awal sampai menemukan kendala tersebut, nanti dikirim videonya, nanti
kasih ke developernya ya agar dicari tahu di bagian mana yang salah begitu. Sudah, cukup dari saya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Oh, mungkin nanti dibuka di kolom ini aja ya, diskusi ya. Baik, saya tidak buat laptop. Gimana sih misalnya saya sudah coba download sesuai perangkat tetapi unsupport format. ya, karena ini kendala-kendala aja sih Bu sebenarnya. Nah, ini karena yang ditulis di kolom komentar adalah kendala-kendala teknis, jadi nanti biar Bapak Ibu selesaikan, disampaikan ke Pak Mur dulu gitu. Nanti biar kami cari tahu kendalanya. Saya kembalikan lagi ke Bu Santi. Teman-teman rekan-rekan notaris, mungkin beberapa kendala tersebut tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nanda di video. Jadi nanti kan kami butuh tahu apakah laptop atau PC Bapak Ibu tidak support dengan sistem yang kami buat. Jadi ini adalah sistem yang ditaruh di laptop atau PC Bapak Ibu yang nantinya akan digunakan terus-menerus karena kewajiban menyimpan data ini adalah 5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya formulir CD-nya, penilaian tingkat resiko bisa dialihkan ke sistem ini. Jadi nanti nilai formulir CD penilaian resiko Bapak Ibu itu sudah masuk ke sistem. Kemudian nanti memang kalau Bapak Ibu nantinya tingkat resiko tinggi, ada kewajiban dari kami untuk datang langsung ke tempat Bapak Ibu terkait dengan menilai apakah Bapak Ibu memang sudah menerapkan PMPJ terkait dengan SOP-nya. Tapi itu tidak membuat Bapak Ibu menjadi kami tandain, tidak. Itu hanya menyatakan bahwa resiko dari klien Bapak Ibu kebanyakan yang menghadap Bapak Ibu adalah resiko tinggi. Sehingga Bapak Ibu termasuk notaris yang juga rentan dimanfaatkan oleh klien-klien yang tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana tindak pidana pendanaan terorisme. Bukan berarti Bapak Ibu harus takut pada saat resiko Bapak Ibu ternyata notaris dengan resiko tinggi. Tidak usah takut. Kami tadi sudah garis bawahi. Yang pertama ini mengamankan Bapak Ibu sendiri. Yang kedua adalah jika Bapak Ibu memang jadi notaris yang beresiko tinggi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan perhatian khusus dari kami, bukan ditandain ya Bapak Ibu. Artinya kami nanti akan datang ke tempat Bapak Ibu untuk melihat langsung prosesnya. Tapi itu pun bukan menandakan bahwa kami istilahnya mengawasi, memang nanti kata-katanya adalah audit, tapi itu sebenarnya bukan audit. Kami hanya mendatangi Bapak Ibu, tetapi di tahun 2024 itu tidak kami lakukan karena kami sudah memahami bahwa Bapak Ibu sudah sangat paham dengan PMPJ ini, notaris-notaris sebelumnya, karena sudah dilakukan bertahun-tahun. Jadi tidak kami lakukan audit langsung. Jadi kami langsung menyatakan bahwa Bapak Ibu bisa menandatangani berita acara bahwa Bapak Ibu telah melakukan PMPJ. Hanya itu saja. Kemudian nanti kendala-kendalanya bisa disampaikan lewat Pak Mur. Sayangnya Pak Mur sudah keluar dari grup Bapak Ibu ya. Nanti saya minta Pak Mur masuk lagi kali ya, sementara. Atau PC aja. Nanti kalau enggak personal saja Bapak Ibu, nggak usah masuk ke grup lagi Bapak Ibu lagi, tapi nanti bisa personal saja kirim ke Pak Mur terkait dengan kendala Bapak Ibu. Nanti biar kami lihat di videonya, apakah nanti kendalanya ternyata PC-nya Bapak Ibu yang nggak support, atau laptop Bapak Ibu nggak support, atau ada 1 atau 2 tahapan yang terlewatkan. Jadi karena bisa Bapak Ibu lihat di manual book atau video tutorial. Nanti di video tutorial itu siapa tahu Bapak Ibu ada yang terlewat sistemnya, karena itu memang lama Bapak Ibu download sistem itu. Kemudian jika Bapak Ibu sudah ada kantornya, mungkin kemungkinan biasanya kita bulan apa ya Mas ya?
untuk PMPJ? Juni, Juli, Dari Mei. Juli, Juli, Kemarin sih pengumpulan berkas dulu di Mei ya. Mei. Oke. Mungkin Mei, Juni atau Juli tergantung Ditjen AHU meminta laporan dari Bapak Ibu kapan. Nanti kami akan menyurati Bapak Ibu terkait dengan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sejak Bapak Ibu buka kantor. Jadi walaupun klien Bapak Ibu masih nol, laporan itu tetap kami minta. Jadi nol ya nol, berarti memang tidak ada resiko Bapak Ibu rendah. Jika klien menolak dimintai keterangan mendetail, tadi sudah kami sampaikan, bisa langsung dilaporkan ke GoAML. Berarti terindikasi. Sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat klien Bapak Ibu. Kalau yang bersangkutan menolak karena ada sesuatu, maka Bapak Ibu bisa laporkan. Tetapi jika tidak menolaknya karena males ngisi saat itu, Bapak Ibu bisa bantu. Tadi kata Mas Dika, Bapak Ibu bisa membantu mengisikannya dari diskusi. Kan Bapak Ibu kalau datang klien kan nggak mungkin langsung saya buat akta seperti ini, nggak begitu kan? Bapak Ibu pasti wawancara kan? Bapak Ibu pasti melakukan diskusi dulu, cara dulu, ngobrol dulu, begitu kan? Tidak langsung begitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa mendeteksi ini dari formulir tersebut bisa sekaligus wawancaranya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan pengisian secara langsung atau pegawai Bapak Ibu yang mengisikannya. Nanti di SOP Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada pegawai yang memang Bapak Ibu bisa khususkan untuk PMPJ dan itu namanya harus tercatat di SOP Bapak Ibu. Nanti SOP-nya kami share, kemudian dari lewat Pak Muryadi. Nah, SOP itu Bapak Ibu ganti kop suratnya jadi kop surat kantor Bapak Ibu, notaris Bapak Ibu. Ditandatanganin, kemudian kalau Bapak Ibu sudah punya pegawai yang khusus PMPJ, Bapak Ibu cantumkan juga namanya di situ. Nah, seperti itu. Jadi bisa ada yang membantu, tapi tanda tangannya tetap klien Bapak Ibu. Begitu. Tapi kalau memang klien tersebut menolak karena takut dicurigai, maka Bapak Ibu bisa langsung curiga dan itu bisa langsung dilaporkan lewat GoAML. Tadi saya sudah paparkan kalau dicurigai melakukan TPPU atau TPPT, maka langsung dimasukkan GoAML dan Bapak Ibu bisa memutuskan hubungan kerja. Karena khawatirnya Bapak Ibu nanti akan terseret juga. Karena Bapak Ibu dianggap membantu melakukan tindak pidana dan itu ada pidananya. Begitu ya Bapak Joshua. Jadi jangan takut kalau ngisi kayak gitu di perbankan pun saat ini atau di kegiatan transaksi keuangan manapun sudah melakukannya. Jadi bukan cuma notaris yang melakukan ini. Jadi semua masyarakat seharusnya sudah paham bahwa mengisi formulir ini sudah tidak tabu. Mungkin kalau untuk notaris di tahun 2021 waktu awal-awal pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa atau 2022 menyatakan hal ini itu kami amat sangat sadari. Ya, karena sebelumnya tidak pernah dilakukan dan kemudian dilakukan pertama kali kayak semacam mencurigai. Tapi ini sudah 2025. Jadi kalau masih ada klien yang seperti ini bukan alasan males ya, maksudnya males mengisi, memang dia menolak dengan keras, maka Bapak Ibu bisa melakukan laporan dan memutus hubungan kerja. Karena khawatir Bapak Ibu nanti terseret juga sebagai membantu tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Terkait teknis penerapan PMPJ atas pembuatan jual beli dilakukan ke penjual atau pembeli atau ke terima kasih. Nah, ini penghadap Bapak Ibu. Jadi klien itu penerima pengguna jasa Bapak Ibu kan tidak cuma satu pihak kalau pada saat penjual belian. Jadi dua-duanya yang menghadap Bapak Ibu. Begitu juga kalau dia pembuatan perusahaan atau korporasi, misalnya PT yang datang untuk pemiliknya itu 5 orang, ya 5-5-nya diisi. Jadi bukan cuma satu. Kalau misalnya dia CV atau CV
yang pemodalnya itu ada 10, ya 10-10-nya Bapak Ibu. Jadi tidak cuma satu orang. Jadi semua, makanya tadi di paparan saya Bapak Ibu sudah membacanya juga, mungkin ada yang tertinggal bahwa semua penghadap yang hadir itu Bapak Ibu harus temui. Tidak karyawan Bapak Ibu. Nanti siapa tahu Bapak Ibu sudah 2 tahun ke depan udah jadi notaris yang sibuk sekali, banyak kliennya, maka jangan hanya Bapak Ibu saja yang menemui klien Bapak Ibu. Bapak Ibu harus meyakini bahwa Bapak Ibu lah yang menemui mereka, minimal pada saat pembacaan. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan selain aplikasi, karena sistemnya ini kalau ada kesulitan nanti di video saja dikirim ke Pak Muryadi. Selain Tadi sesuatu. Hah? Coba Mas di atas aku. Visual mana? Yang kalau manual sama online itu apakah perlu juga dibuat manual? Nah, yang manual itu Bapak Ibu CDD-nya, CDD dan EDD-nya. Sedangkan penilaian tingkat resiko kan Bapak Ibu yang isi ya. Jadi itu bisa dimasukkan ke sistem. Jadi itu kan mitigasi resiko Bapak Ibu. Nah, kalau klien sudah mengisi CDD, itu kan harus ditandatangani. Jadi tidak bisa by system. Jadi itu memang manual dan itu harus Bapak Ibu arsipkan. Diarsipkan selama 5 tahun, jangan dihilangkan. Nah, itu diarsipkan selama 5 tahun. Kemudian formulir nanti penilaian resiko Bapak Ibu yang angka-angka tadi sudah by system, sudah bisa dilakukan dengan sistem. Begitu juga formulir internal control, internal inherent. Itu sebenarnya pada saat Bapak Ibu melakukan pengisian PMPJ itu dari awal sampai akhir itu manual kalau kami bisa kasih. Tapi karena sudah ada sistem ini, jadi Bapak Ibu tidak perlu manual lagi. Yang manual hanya cukup CDD dan EDD. Karena itu tanda tangan dari klien. Mei, Juni jika udah buka kantor harus laporkan PMPJ. Jika belum ada klien bagaimana pelaporannya? Tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu kalau sudah buka kantor, baik PMPJ maupun laporan bulanan, itu harus lapor. Walaupun kata-katanya nihil. Waris pun begitu. Jadi di aplikasi Bapak Ibu yang AHU online itu ada laporan waris. Nah, laporan waris kalau tidak ada pun transaksi waris yang menghadap Bapak Ibu harus dilaporkan tulisannya nihil. Begitu. Begitu juga dengan PMPJ. Kalau belum ada klien, laporan bulanan pun begitu. Kalau belum ada klien sama sekali menghadap, maka bisa dilaporkan nihil. Jangan takut, itu tetap harus dilaporkan. Karena ini adalah kewajiban dari Bapak Ibu melakukannya. Karena kami khawatir kalau tidak dilaporkan, maka akan ada sanksi-sanksi administratif yang nanti Bapak Ibu ngurusnya susah lagi. Buka blokiran, akun, atau bahkan ada sanksi sampai kalau tidak laporan bulanan ya Bapak Ibu, itu bisa dilaporkan ke majelis. Selama 5 tahun. Kemudian mana Diarsipkan selama 5 tahun saja setelah bisa ditunjukkan atau bagaimana? Ya, kalau di ketentuan peraturan perundang-undangan memang diarsipkannya cuma 5 tahun. Kemudian bisa dilakukan penghapusan, pemusnahan. Tetapi kan by sistemnya Bapak Ibu ini kan tidak bertahan 5 tahun. Kami khawatirnya terjadi perubahan data. Tadi yang saya sampaikan, klien yang sama menghadap ke Ibu di tahun pertama, kemudian tahun ke-6. Misalnya begitu. Padahal data Bapak Ibu yang di tahun pertama itu udah dihilangkan karena udah 5 tahun ya. Nah, tahun ke-6 datang lagi misalnya. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah punya data. Nah, itu tinggal Bapak Ibu rubah saja kalau memang ada terjadi perubahan data. Misalnya alamatnya beda, statusnya beda, pekerjaannya beda. Nah, itu harus dilakukan perubahan data. CDD dan EDD bukan IDD ya Bu. Kalau bahasa Indonesianya E. Nah, EDD ini nanti kami share lewat Mas Muryadi.
Pak Muryadi, maaf. Ya, nanti kami share lewat Pak Muryadi. Di situ nanti ada tulisannya kop notaris. Nah, kop notaris itu harus Bapak Ibu ganti. Jadi alamat Bapak Ibu seperti biasa yang kop notaris yang sudah dikirim ke kami. Nanti diganti saja, begitu ada klien datang, serahkan atau Bapak Ibu bantu ngisi. Nanti kalau si Didinya ternyata resikonya tinggi di sistem Bapak Ibu, maka kasih lagi formulir kedua, IDD. Atau Bapak Ibu isi EDD-nya, bukan klien. Itu yang tanda tangan nanti Bapak Ibu. Kemudian ada maksimal tanggal pelaporan tiap bulan. Nah, ini pelaporan tiap bulan yang PMPJ itu tetap ada di dalam sistem Bapak Ibu. Tidak perlu laporkan ke kami kalau belum kami minta. Kalau PMPJ ya Bapak Ibu. Tapi kalau laporan bulanan itu maksimal di tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu buka kantor di bulan April, maka tanggal 15 bulan Mei Bapak Ibu harus lapor ke majelis. Gitu ya, ke majelis pengawas daerah. Alamatnya kalau Bapak Ibu berada di daerah masing-masing belum punya alamat, nanti kami share juga alamat sekretariatnya. Laporan bulanan online. Oh iya, Ada juga yang sering datang. aduh ya udah online ya. Kecuali majelis yang Bontang dan majelis yang Tarakan, Kukar. Nanti kami share semua ya, Google Form-nya terkait dengan laporan bulanan. Memang saya lupa, laporan bulannya juga sudah online. Jadi tidak perlu dikirim ke manual ke sekretariat yang nanti kami share alamat sekretariatnya, tidak. Jadi ada Google Form yang nanti kami share juga untuk laporan bulanan. Jadi Bapak Ibu kalau nanti sudah buka kantor, mulai saat buka kantor sampai setiap bulan itu harus lanjutkan laporan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau lebih dari itu maka kami anggap pelanggaran. Bagaimana? Oh, itu tadi sudah ya Bu Ade. Maksudnya lapor ke majelis berupa fisik atau online? Online. Nanti yang khusus Bontang, daerah wilayah kerja Bontang, dan wilayah kerja Kutai Kertanegara, Tenggarong, Kutai Barat, Mahakamulu, nanti kami share lewat Pak Muryadi Google Form-nya. Bontang, Sangatta ya? Kutim kan? Kutai Timur itu masuk ke Majelis Bontang yang sampai sekarang belum kami lantik karena efisiensi anggaran. Jadi kami nanti kasih Google Form juga. Kemudian apalagi? Bagaimana kalau laporan bulanan notaris sementara kami belum bisa login akses AHU, apakah harus tetap laporan? Kalau laporan bulanan tidak masuk AHU online, laporannya ke majelis pengawas. Jadi nanti Google Form-nya yang masuk ke itu login akses AHU-nya kenapa belum bisa login? Nanti mungkin bisa disampaikan ke Pak Muryadi. Nanti kami coba bantu. Kemudian mengingat pengisian form ini berdasarkan keterangan dokumen yang dilampirkan oleh klien, apabila kedepannya ditemukan pengisian formnya tidak sesuai, apakah ada konsekuensi? Tidak ada konsekuensinya. Tapi notaris meyakini dulu bahwa klien tersebut melakukan data yang disampaikan adalah benar karena yang bersangkutan harus tanda tangan di bawah. Jadi notaris tidak terkena apa-apa karena sudah memberikan formulir itu dan notaris meyakini itu yang dikatakan atau dibawakan data dokumen itu adalah yang sebenarnya. Jadi mitigasi resiko Bapak Ibu yakin dulu bahwa yang bersangkutan menyampaikan hal benar. Nanti backup-nya adalah formulir CDD-nya. Karena yang bersangkutan tanda tangan. Jadi itu untuk pengamanan Bapak Ibu juga. Jika sewaktu-waktu besok-besok ya ternyata akta yang Bapak Ibu buat itu tersangkut dengan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Jadi Bapak Ibu sudah tidak tersangkut karena Bapak Ibu sudah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.
akun AHU Notaris yang dilantik tanggal 11 Maret 25 belum aktif. Sebaiknya buat grup saja, Bu, agar tidak satu-satu share berita. Nah, ini nanti saya tanyakan dulu kepada Pak Muryadi karena pendamping Pak Bapak Ibu sekalian kan sampai saat ini adalah Bapak Muryadi. Mungkin ada kebijakan khusus dari Pak Muryadi terkait dengan grup ini. Coba nanti saya sampaikan Pak Muryadi untuk share-nya. Soalnya begini Bapak Ibu, karena per case ya. Jadi kami khawatir ya, Bapak Ibu sudah dimasukkan ke grup Notaris Kaltim Kaltara belum sama Pak Muryadi? Coba ada yang bisa nyampaikan nggak? Belum kayaknya. Sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, nanti Sudah. informasi yang harus diketahui semua notaris kami sampaikan di situ. Tetapi kalau untuk yang hal yang seperti ini, event-event yang ini kan notaris yang baru. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa disampaikan langsung ke Pak Muryadi. Jadi by orang aja. Kami khawatirnya kalau diskusinya agak panjang itu nanti kami tidak mendeteksi satu persatu. Khawatirnya begitu. Jadi scroll panjang gitu kalau di grup itu. Jadi nanti kami diskusikan lagi apakah kami butuh bentuk grup baru untuk notaris baru terkait dengan hal-hal yang baru ini atau tidak perlu, cukup direct aja langsung ke Pak Muryadi. Nanti kami bantu. Oke, jadi nanti yang akun AHU-nya yang belum aktif nanti coba kami tanyakan dulu ke AHU kenapa belum, karena kan Bapak Ibu sudah harus buka kantor. Jadi kalau Bapak Ibu sudah laporan buka kantor, ini laporan buka kantornya pun kami sampaikan ke AHU untuk kemudian bisa dibukakan akun AHU-nya. Ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Ya, kalau saya beri tambahan sedikit, Bapak Ibu, tadi saya udah ngecek daftar hadir. Saya temukan beberapa yang masih salah upload. Jadi yang kami minta bukti uploadnya adalah halaman profil notaris Bapak Ibu semua. Jadi tadi tuh saya lihat masih ada yang salah upload begitu. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi sudah bentuk seperti ini. Jadi bisa silakan screenshot ini, bisa screenshot profil notaris atau halaman depannya. Jadi kami tidak menerima screenshot lain selain yang halaman bukti install ini begitu. Terima kasih. Anunya apa? Username sama password sudah disiapkan. Username dengan password sudah di-share. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Kalau ada kesulitan di video, dikirim ke Pak Muryadi untuk kami tindak lanjuti. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Di sini saya lihat baru 50 orang, termasuk Mas Dika sama Nanda ya. Berarti ada 50 orang. Apa itu? Nah, untuk grup yang tergabung hanya grup Notaris Kaltara saja. Ya, hanya itu saja Bapak Ibu yang kami. Oh, ada kanwilnya kalau nggak salah. Coba ya. Ini tuh yang baru dilantik. Ada tahu. Ada Kumham kok. Grupnya kalau tidak salah tulisannya Kumham plus Notaris Kaltim Tara. Nomor ininya ya, apa? Nama grupnya. Bukan Notaris Kaltim Tara. Mungkin ini Kumham itu kan. oh belum gabung. Oke, Kumham. nanti kami coba masukkan ini Oh. Kumham. Yang ada kanwilnya itu yang kami masukkan, itu yang milik kami. Tapi mungkin ini Notaris Kaltim Kaltara ini ada sendiri kali untuk hanya khusus notaris, tidak ada kanwilnya. Ya, Nanti oh belum dikasih gabung. link. Ya, nanti kami kasih linknya Bapak Ibu untuk bisa gabung sendiri, masuk ke yang ada kanwilnya. Cuman nanti diskusinya
terkait dengan sistem ini karena yang lama sudah pada lapor, cuman beberapa yang belum, nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Muryadi. Oh, Notaris Kaltara, grup notarisnya itu adalah grup yang dibuat sendiri ya. Silakan kalau mau buat sendiri. Jadi kami tidak masuk di situ, tapi kalau ada diskusi-diskusinya yang kira-kira kami bisa bantu, bisa direct ke Pak Muryadi. Karena beliau adalah penghubung dengan Kanwil dan juga di Jenahu. Jadi bisa dimasukkan ke Pak Muryadi. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa ditanyakan sebelum kami tutup? Mas Nur mana? Ya, mungkin sedikit informasi tambahan, mungkin sedikit tapi penting ya. Arsip PMPC ini kalau bisa dibedakan dengan arsip di Minuta Akta, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan jadikan satu. Bikin istilahnya berkas sendiri. Ini kan arsip PMPC ada CDD, IDD, dan penilaian tingkat risiko. Itu dibedakan dengan Minuta Akta. Jangan dijadikan satu dengan Minuta Aktanya. Karena itu bukan bagian dari warkah Minuta Akta. Kalau bisa dibuatkan bantek sendiri itu, disendirikanlah dengan Minuta Akta. Ya, demikian. Nanti ada KTP. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan di hari ini. Kami berharap Bapak Ibu tetap aktif dalam memantau apa yang terjadi di dunia kenotariatan. Jangan bekerja sendiri karena kita ini adalah teamwork. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada kesulitan terkait dengan pekerjaan Bapak Ibu bisa sampaikan ke kami atau ke rekan notaris yang senior. Tapi kalau tentang AHU online bisa disampaikan ke kami, nanti kami usahakan untuk kami bantu. Kemudian yang untuk sistem sekarang juga kami usahakan kami bantu jika Bapak Ibu memang ada kesulitan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih waktunya dan sehat selalu Bapak Ibu. Semoga kantornya lancar dan juga ramai. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kami tutup dan terima kasih. Terima kasih.